Kemudian dalam Selamat Pagi Indonesia, kami hadirkan sosok perempuan yang viral di media sosial. Di usianya yang baru menginjak 27 tahun, ia telah menjadi seorang rektor di sebuah kampus di Malang, Jawa Timur. Namanya adalah Risa Santoso. Ia terpilih menjadi rektor termuda yang ada di Indonesia. Risa diberikan amanat menjadi rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Pihak yayasan yang menaungi kampus tidak sembarangan memilih Risa menjadi rektor. Risa lulus S2 di Harvard University dengan jurusan pendidikan. Sebelumnya, ia menamatkan sarjana Strata 1 di University of California, Berkeley. Sebelum kemudian bergabung di dunia kampus, Risa juga pernah bekerja sebagai tenaga ahli muda di kantor staf presiden. Dan langsung kita akan berbincang dengan sosok inspiratif ini, Risa Santoso yang sudah bergabung bersama dengan saya langsung dari Malang, Jawa Timur. Selamat pagi, Risa. Ya, selamat pagi, Robert. Oh, selamat saya ucapkan kepada kamu terpilih menjadi Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Tapi kamu surprise dengan penunjukan ini? Thank you. Iya, saya untungnya sudah survive ya sampai sekarang ini udah oke. Ya, Risa, bisakah kemudian kamu gambarkan perjalanan kamu hingga kemudian terpilih menjadi rektor termuda di Indonesia? Kamu kalau tidak salah mengalahkan Ricky Saputra yang menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di usia 36 tahun dan kamu berbeda cukup jauh 9 tahun menjadi rektor termuda. Oh iya, sebenarnya saya sebelumnya nggak tahu juga sih rektor termuda umur berapa ya, Robert. Tapi memang ini suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menjabat di suatu posisi yang tanggung jawabnya besar banget. Jadi di usia saya yang masih muda ini, ya itu sesuatu yang membanggakan untuk saya sendiri. Sebelumnya sih saya sudah bergabung di Asia selama 2 tahun, dan saya sudah bekerja di sini sebagai LPMI, jadi lembaga penjaminan mutunya, juga sebagai direktur pengembangannya. Jadi saya biasanya membuat program-program di sini, dan biasanya kerjasama dengan industri atau kerjasama dengan pihak luar. Beberapa saat lalu kita ada kerjasama dengan pihak ASEAN dan kita mengirim mahasiswa kita magang keluar selama 1 bulan. Selain itu kita juga sempat jadi tempat pelatihan untuk AETP, itu adalah program akselerasi untuk startup, training untuk startup, dan itu diinisiasi oleh Swiss dan Indonesia, jadi pergabungan antara Swiss dan Indonesia. Jadi untungnya waktu itu kita bisa ada kesempatan untuk mengikuti dan menjadi training centernya yang untuk Indonesia bagian timur, begitu Robert. Oke, kamu sudah berarti bergabung di Universitas Teknologi dan Bisnis Asia Malang sekitar 2 tahun sebelum kemudian menjadi rektor. Sulitkah kemudian untuk meyakinkan pihak yayasan yang menaungi universitas untuk memilih kamu sebagai rektor? Sebenarnya saya diberitahu beberapa saat lalu kalau saya menjadi salah satu calon rektor untuk Institut Asia, karena sebelumnya kita adalah 2 sekolah tinggi yang terpisah. Jadi ada sekolah tinggi untuk ekonomi dan satunya sekolah tinggi untuk manajemen informatika. Jadi saat ada penggabungan ini memang tim yayasan mencari rektor baru dan saya jadi salah satu calonnya gitu. Jadi menurut saya sih saya terpilih juga salah satunya karena saya adalah sosok milenial yang sudah memberikan output kepada kampus. Jadi mungkin untuk memajukan inisiatif-inisiatif yang lebih milenial dan untuk anak muda gitu, Robert. Bebankah menjadi seorang rektor di usia 27 tahun? Ini beban yang luar biasa tentunya dan juga tanggung jawab yang begitu besar. Benar sih, kalau misalnya apa yang Robert bilang itu nggak bisa dipungkiri, memang ini tanggung jawab yang besar banget dan ada beban tersendiri yang datang. Tapi ya itu menjadi sebuah tantangan bagi saya, gimana caranya biar kita bisa memajukan terus institusi, biar bisa live up to the standard gitu, Robert. Saya ingin tahu, kamu S2 di Harvard University dengan penjurusan pendidikan. Memang terpikirkah dari dulu untuk menjadi seorang rektor? Atau apa sih sebenarnya yang ingin kamu kontribusikan di dunia pendidikan? Ya, sebenarnya saya mengambil dulu S2 di Harvard Graduate School of Education, benar kayak katanya Robert. Saya sebelumnya belum ada tujuan untuk menjadi rektor, tetapi saya memang kepingin lebih banyak di bidang education, jadi lebih banyak berkecimpung di bidang education. Jadi yang saya pikirkan selama ini gimana caranya saya bisa melakukan tugas saya dengan yang paling baik dan juga gimana caranya bisa mengembangkan pendidikan di Indonesia dengan lebih baik, gitu Robert.